Jadi Pepaya, begini, coba ngomong dulu begini. bang. Jadi Kan, ah. pemahaman kamu itu jangan kamu hanya fokus pada pengajaran kalau mengatakan untuk memberitakan itu tadi. Iya kan Itu. katanya kan beritakanlah Injil ke semua Tetapi makhluk bang. iya, tetapi kepada seluruh makhluk, maka Ah, kita bisa menyampaikan daripada kuasa daripada Yesus yang merupakan adalah Allah yang berkuasa iya. atas langit dan bumi. Iya, kepada siapa aja makhluk itu bang? Makhluk itu siapa-siapa aja manusia terus. Ya, kepada tumbuh-tumbuhan bisa. Saya akan menyampaikan kepada Oke, tumbuh-tumbuhan. buka kali bang tumbuhan bang. Abang ke depan bang Santang. Oke, aku video Supaya call ya. kiranya tanaman-tanaman ini dapat bertumbuh Oke. berkembang dengan baik di dalam nama Yesus. Abang sampaikan Gitu. makhluk ini ya bang. Oke, abang sampaikan makhluk ini bang. Abang buktikan. Aku mau buktikan. Betul nggak abang bilang sampaikan ke seluruh makhluk? Coba. Tunggu ya. Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk ya bang. Ini makhluk ya bang. Coba abang beritakan bang. Misalkan aku bang. Coba bang misalkan. Bang Ken Santang. Misalkan. Ya, apa yang mau saya sampaikan? Kalau ini ya, kalau kucing ini sakit, maka saya akan menumpang tangan kepadanya supaya dia bisa sehat kembali. Saya akan Bukan, menyampaikan bukannya dalam kan nama Yesus sampaikanlah supaya dia dapat Injil sehat bang. kembali. Bang, tadi kan Bentar, bukan tunggu, kata tunggu, beritakanlah tunggu. Injil. Anda nggak bisa, Anda nggak bisa fokus tunggu, menyampaikan bentar, itu, terus saya harus tunggu, mengajar-ngajari kucingmu, nggak tunggu, seperti itu juga. Enggak, tunggu sebentar. Teman-teman, tolong ditetap layar ya. Ini kena report nih. Tolong ya teman-teman ya. Jangan sampai Dah, Kamu nih. gagal paham dengan kata Nah, dengan nih, ungkapan bacakanlah memberitakan Injil. Injil, bukan berarti saya harus mengajar-ngajari kucingmu itu, bukan. Iya kan dia makhluk bang. Dia kan makhluk ini. Kucing Iya, bukan. tapi melalui kepadanya saya bisa berkata kepadanya, saya mengelus-ngelusnya. Ketika dia sakit saya bisa mengatakan kepadanya kuasa daripada Injil, kuasa daripada Yesus Kristus. Injil itu kan dia kan mengajarkan bahwa Yesus itu punya kuasa di surga dan maupun juga di bumi. Maka ketika dia sakit, saya bisa akan sampaikan isi daripada Injil bahwa engkau akan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu maksudnya. Itu kan menyembuhkan bang. Sedangkan tadi kan beritakanlah Injil bang. Isi Injil apa aja bang? Coba beritakanlah sama dia bang. Coba beritakanlah sama kucing ini. Injil ini kan makhluk bang. Coba. Sampaikanlah. Kamu yang terlalu memaksakan kehendak terkait dengan memberitakan Injil itu, saya harus mengajar-ngajarinya, memberitakan pengajaran, bukan seperti itu. Iya. Oh berarti Yesus salah. Bukan salah, kamu yang salah. Jadi? Kok kamu bawa-bawa nama Yesus, kamu yang salah. Kamu itu nggak usah framing kemana-mana. Kemudian kamu nggak usah menggiring, membangun opini yang apa yang ada di dalam benakmu. Kamu bertanya, saya menjawab. Enggak, Tidak, kamu gini, terima siang. itu. Itu Kucing ini diskusi, makhluk atau itu bukan? diskusi. Enggak, Itu kucing ini diskusi makhluk atau yang bukan? elok. Kamu ini sebenarnya lulus SD nggak sih? Iya, kucing ini makhluk atau bukan? Kamu tuh kenapa terlalu ngotot? Diskusi yang elok itu, kamu bertanya, kita jawab. Sudah kamu mau menyangkal, silakan mau menyangkal itu urusanmu. Tapi di Iya, belakang pertanyaannya bang. Kucing ini makhluk atau bukan bang? begini, kamu sudah kehabisan waktu ya untuk menyangkal isi Alkitab, sehingga Enggak. hanya ayat ini ya. Kalau ada, cari ayat yang lain. Kamu nampak orang yang ngotot Enggak bang, kucing ini makhluk atau bukan bang? Kucing ini makhluk atau bukan? Orang, saya sudah jelaskan dari tadi, nggak perlu lagi saya jawab. Orang kalau ngotot hanya fokus pada satu ayat itu, berarti kamu nggak ada menemukan ayat lain yang cacat kan? Itu saja menurut kamu. Oh Itu banyak menurut lah, kamu. banyak bang. Mana? Kenapa kamu Ini hanya dulu. ngotot di situ? Enggak, kucing Itu makhluk atau sebagai bukan bang? bukti. Itu Kucing sebagai kan bukti makhluk kamu nih nggak bang. mampu. Bang Gian. Saya sudah berapa kali menjawab itu. Iya kucing kan makhluk. Beritakanlah bang bahwasanya Yesus. Aku beritakan ya bang ya. Kucing. Yesus adalah Tuhan kucing. Baptislah kau kucing dengan nama Yesus kucing. Kucing. Baptislah kau dengan nama Yesus Tuhan Sudah, kami. kamu tengok, Gitu kan? Dia menerima enggak? Karena ada perintah daripada Yesus. Kalau dia nggak mampu menerima, maka kamu pergi. Jangan kamu teruskan kebodohanmu kan. Kamu sudah tahu dia Ya nggak bisa ampun, menerima aku itu. udah Kamu bantu lanjutkan. loh Bang Gian. Berarti Bang kamu Gian. nggak berhikmat. Berarti Abang kamu sebenarnya nggak terima kasih berhikmat. sama aku loh bang. Aku udah beritakan kepada kucing, cing. Dengan nama Yesus adalah Tuhan, cing. Yesus adalah Tuhan penyelamat, cing. Aku tengok nih, aku bantu kau abang. Dengan nama Yesus. Yesus baptislah ke kucing dengan nama Yesus kucing. Yesus adalah penebus dosa kucing. Udah bang, udah aku bantu abang. Gitu loh. Dengan nama Yesus Ya, adalah oke, ya, Tuhan. makasih kalau begitu ya. Sudah. Gimana nih? Udah kabur gitu aja melaju. Udahlah. Bang, gantilah Bang Tri. Bang apa tadi? Enggak, diskusi Bang itu Jerusalem bukan, udahlah aku. diskusi itu bukan seperti itu, Udah, Bang. udah, ubi Jangan tidak ada. nggak boleh kita pakai ilmu ngotot. Selesai kita bahas lagi yang lain supaya nggak habis waktu kita sia-sia. Di sini kan ada 407 orang, 406 orang yang menonton. Jadi
kita gunakanlah waktu yang baik ini. Mana lagi ayat-ayat yang lain? Saya nggak perlu nyebut ya, ada begitu juga ya di Komal itu. Dia ngotot, nanti ujung-ujungnya saya dikeluarkan lah. Ini kan nggak baik sebenarnya yang seperti itu. Buat apa kita nghabiskan energi hanya untuk membahas yang satu? Padahal nanti jawaban saya kan juga kan itu. Kamu ngotot, saya juga jawab. Apa ya? Saya juga Ya, kan ngotot. sebentar juga ya, jawabannya. saya sapa dulu ada Ustaz Yusuf. Assalamualaikum Ustaz Yusuf. Haji Budi, jazakallahu khair Haji Budi. Assalamualaikum semuanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Dian Santang tumbang deui wae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Budi, jazakallah. Ustaz Yusuf kalau mau masuk silakan atau dilanjut sama Bang Jero dulu. Ya, biar dulu, lagi rame itu. Bang Jero Boleh mau nanya ditolak nggak atau- itu? Bang Dian, tuh saya boleh nanya nggak? Tanya aja langsung, Bang Dian. Bang. Tanya aja langsung. Nanya ya Bang Oh, Dian. saya hadir di sini berarti boleh dong ditanya. Silakan Bang. Apa hubungan Kristen dengan Palestina itu apa ya? Dengan apa Israel gitu? Karena Enggak, kan Pak. Pak, jangan bahas itu nanti rungkat. Itu politik, jangan bahas itu rungkat nanti. oh iya, Baru oke, saya mau oke, ingatkan, salah. baru saya mau ingatkan. Iya, Oke salah ya. Nanti rungkat, Oke salah. jangan Maaf. bahas itu. Oke. Saya aja yang nanya nih, boleh ya? Kang Boleh. Santang, bukakan dong Ayub 41. Oh, ini Bang Jeru yang buka ayatnya. Oke, Bang Ayub Jeru. 1 Ayub 41 ayat 21. ayat 41 atau gimana? Ayub Ayub 41 21. 41, Ayub 41 nomor 21. Ayub 41 ayat 21 ya. Oke. Nah, open cam. Iya ya. Host, akhir bulan gaji jangan dipotong ya. Aman. Nanti dikasih sama Ustaz Yusuf. Saya aja belum dapat gaji. Kayak gajian dipotong yang perumahan. Ayub 41 ya. Tadi masalah menginjili makhluk udah beres ya, udah kelar ya. Ternyata payah sama kucing bisa diinjili. Bensin atau makan batu bara buayanya? Silakan. Ini pasti perikopnya, judulnya perikop jalan-jalan ke kebun binatang. Oh. Coba dijelaskan itu. Gian. Bentar, Gian jangan main sulap. Itu kok ngilang? Jangan main sulap. Kok ngilang? Gian, Enggak, saya heran sulap, aja Gian. ini buaya apa gitu? Makanannya batu bara kah? Minumnya bensin atau gimana? Itu buaya darat yang suka nyari-nyari di pinggir jalan, itu buaya darat itu. Terus yang abang tanyakan apa terkait dengan hanya bara dan api ini yang keluar dari mulut? Iya. Apakah dapat kita buktikan buaya itu mengeluarkan api secara real gitu? Atau ini melambangkan buaya lagi main sirkus, Bang? Abang baca dulu lah pasal 41 itu. Iya, saya udah baca semuanya. Kalau ini bukan real, apa maksudnya gitu? Itu yang saya tanyakan. Udah lumpuh itu mah. Apakah ada buaya yang makan batu bara sama minum bensin gitu? Minum pertamak dia? Itu kan Bang kiasan kan Bang. Ada nilai-nilai rohani yang bisa kita Oh, ambil. kiasan nilai rohaninya apa Kita itu? berikan ke mana? Debus. Ya berarti saya perlu untuk mempelajari itu lagi supaya Oh, saya pelajari lagi. Berarti belum tahu Bang ya? Ya nggak apa-apa kalau belum tahu dah. Ya udah, saya tutup pertanyaan saya kalau gitu. Silakan yang lain. Terima kasih pertanyaannya. Kalau belum tahu selama ini bolak-balik ke gereja tiap minggu yang dipelajari itu apa Bang Dian? Tapi secara real, kita pernahkah melihat buaya itu mengeluarkan api? Kan nggak mungkin gitu. Buaya setahu saya kan hidupnya di dua alam, di darat dan di Terus tunggu Bang. air, Tunggu gitu. saya mau tanya dengan Bang Agung Wijaya. Terus abang sendiri kitab abang sudah pernah membaca dan bisa luar kepala itu semua?
bisa memahami. Sudah pernah semua bacanya, yakin? Tidak. Sudah, kalau tidak berarti kita sama, selesai begitu loh Bang. Jadi banyak Oh, enggak, sekali itu paling tidak. Kamu membaca apa? Memahaminya. Kitab suci itu bukan 2 lembar 3 lembar Bang, tetapi intinya yang saya pasti paham inti daripada pengajaran yang ada di dalam Alkitab terkait dengan Oh, Anda artinya paham. kita Oke, tidak- paham. Bentar, Pak Agung. Bentar. Anda paham. Nah, udah jelasin ini. Ayub ini kalau paham. Saya bilang kan inti dari pengajaran yang ada di Alkitab ini ya, intinya itu bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sama manusia. Nanti kalau Anda menanyakan di dalam kitab ini artinya apa, ya maka berikan saya dulu waktu. Ini kitab ini tebal ini karena saya bukan dosen teologi ya yang dituntut yang hari-hari membaca untuk saya ajarkan kepada mahasiswa saya, kan tidak. Nah, suka-suka kau lah. Bukan suka-suka ya, memang seperti itu dong Bang jawabannya. Nggak apa-apa kalau dia nggak tahu, nggak apa-apa. Silahkan kita berganti ke pertanyaan yang atau bagian sendiri mau nanya silahkan boleh gitu biar interaktif kita diskusinya. Saya masuk kemanapun saya mau bertanya, belum dulu sih Bang, karena saya bingung juga mau nanya apa. Saya nggak pernah Iya, mempelajari. soalnya bingung. Islam ini kan udah sempurna, jadi nggak perlu lagi ditanya. Karena menurut saya nggak masuk akal, ini menurut saya ya, makanya saya nggak mau mempelajarinya. Apa yang mau saya pelajari ya memang nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal itu yang nggak masuk akal itu apanya? Pokoknya ya dalam benak saya nggak masuk akal. Ya sudah, makanya Ya saya nggak salah satu mempelajari. contohnya apa saja? Kalau di dalam benak saya itu masuk akal, maka saya akan penasaran. Itu loh hukum manusia. Karena ada sesuatu dia merasa, iya ya, ada ketertarikan, maka dia akan pelajari. Ya saya merasa memang nggak tertarik. Kira-kira di kitab Anda itu masuk akal nggak buaya keluar api, terus langit punya tiang, Itu kan makna kiasan, Bang. Itu kan makna kiasan. singa makan rumput, ular Iya, makan itu makna- debu, bukan singa makan rumput. terus disuruh Tuhan makan ikan goreng, itu masuk akal akal nggak? nggak kira-kira? Semua itu masuk akal, Bang. Oh, Tergantung- kalau masuk akal tergantung saya kita minta dalam- pembuktian boleh? Boleh dong. Boleh, baik. Kata Yesus, siapa yang beriman maka dia dapat memindahkan gunung. Coba abang pindahkan gunung. Ya, kalau abang buka di Google, itu dalam kesempitan, dalam apa? Dalam situasi yang memang Ya nggak apa-apa, membuktikan Anda beriman Dengar atau dulu, Bang. tidak gitu. Dengar dulu, dalam keadaan terancam, pada akhirnya karena dalam keadaan terancam mereka nyawanya, pada akhirnya mereka melakukan doa, puasa, dan gunung itu terpindah. Coba buka di Google. Ya, Kemudian itu pertanyaan kan ciri apa? orang beriman. Apakah Anda mempunyai iman kepada Yesus? Kalau Anda mempunyai iman, maka Anda bisa memindahkan gunung. Itu ada di satu negara, orang Kristen sudah memindahkan itu karena dalam keadaan Yang saya terancam, tanyakan dia melakukan. Anda Oke, apakah sekarang punya ke iman saya. atau enggak? Oke, sekarang ke saya ya, ke saya. Itu manfaatnya untuk apa coba? Loh, saya minta pembuktian iman, bukan bertanya manfaat, bukan. Begini, ini Alkitabiah ya, ini Alkitabiah. Yesus ketika dia dicoba-cobai di padang gurun, iblis membawa dia ke dalam satu gedung yang tinggi ya, ke dalam bait Allah kalau tidak salah saya. Kemudian iblis menyuruh dia, kamu ini anak Allah, maka jatuhkanlah tubuhmu, nanti engkau akan diselamatkan oleh malaikat-malaikatnya. Tapi Yesus nggak melakukan itu karena dia bilang jangan kau mencoba-cobai Tuhan Allahmu. Jadi, kalau sekarang kamu menyuruh Anda saya itu sudah salah ada konteks, Bang. Oh, salah Yang saya konteks. tanyakan iman Anda sesuai kitab Anda yang katanya masuk akal. Nah, Iya, di berarti kitab kan di sini kan- Anda, di situ dikatakan barang siapa yang beriman maka dia dapat memindahkan gunung. Coba abang masuk akal ini pindahkan gunung gitu maksud saya. Kemudian begini, Mbak, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Boleh saya bantu jawab? kemudian yang kedua, Jawab, kita jawab, juga jawab, mengatakan jawab. setiap orang mempunyai karunia. Bang Saya nggak Chris, punya boleh saya karunia bantu untuk jawab? itu. Boleh saya bantu jawab? Oke, silakan. Ya, oke. Kalau Anda baca Mazmur, di situ dituliskan Tuhan itu adalah gunung batu keselamatanku. Terus di Wahyu ini bilang kalau kamu punya iman,
kamu bisa memindahkan gunung kan? Nah itu benar apa yang dikatakan Tuhan itu. Oh, berarti abang bisa itu pindahkan adalah, Tuhan. dengar dulu. Tuhan itu adalah gunung batuku. Yesus ketika memberikan tubuh dan darahnya, ia mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi kita melihat Ekaristi itu adalah sebagai Tuhan kita dan gunung batu kita. Jadi yang dikatakan oleh nyambung, Bang. kalau Bukan kita itu, terima Bang. Ekaristi ya udah dia Dan Tuhan nyambung, masuk bukan ke dalam itu. diri kita. Gini, Nyambung, saya bantu jawab. Nah. Bentar ya, saya bantu jawab. Bang Joseph, sebentar ya, saya bantu. Justru Iya. saya yang bukan umat Kristen, yang tidak percaya dengan Yesus itu Tuhan, saya bisa memindahkan gunung. Saya bisa memindahkan gunung kembar dari dapur ke kamar. Oh, bisa, betul. Gunung kembar. Karena saya bukan orang Kristen. Gunung kembar kan? Nah ini kan gunung Iya. batu yang dimaksud, bukan gunung kembar. Oh, berarti abang bisa pindahkan Tuhan, Bang. Karena abang bilang kan Yesus Ya adalah iyalah, batu. kan kalau kau terima Ekaristi kau masukkan ke Coba dalam abang dirimu. buktikan, coba abang buktikan Tuhan abang pindahkan. Coba Apa? tunjukkan open cam abang, abang pindahkan Tuhan abang coba. Pindahkan Coba, gimana open cam, Bang. maksudmu? Lah kalau Ya, kau kan terima abang- Ekaristi, Abang bilang kan batu kau tahu adalah Tuhan. Nah dengar dulu, kau tahu iman Katolik nggak? Nah, apa? Nah, Bahwasanya- Ekaristi itu adalah tubuh dan darah Kristus. Mas batu ngomong tadi, Tuhan batu itu tadi, adalah batu nih. batuku. Ya udah, kamu mau tanya apa lagi? Batu. Berarti bisa ngangkat Ya udah. batu kan? Batu adalah Tuhan kan, Bang? Karena kau gila, nggak perlu dijawab. Ya Kan? Kau bilang pula memang kau gila, masuk rumah Kau sakit bilang jiwa. pula Markus 3:21 Nggak bisa Yesus baca gila. tulis. Janganlah Jadi kayak gitu, kau- Yosef. Iya. Kau bilang pula Yesus gila di Memang Markus kalian 3:21. gila. Janganlah gitu. Iya, memang kalian gila. Iya, memang Yesus Baca gila, tulisan Tuhan gila Tuhan memang. bisa. Janganlah Makanya gitu, Yosef. umur Kau bilang pula 6 Yesus tahun Tuhan gila di kalian Markus berpuasa. 3:21 sampai keluarganya malu, 6 Yosef. tahun Janganlah. berpuasa. Gila nggak? Kau bilang 6 pula tahun Yesus gila, berpuasa. Tuhan keluarganya gila sampai malu keluarganya. Janganlah gitu, Yosef. Kita nggak bahas Tuhan kau gila loh. 30 cm masuk lu, gila. Kita nggak bahas gitu. Kita nggak bilang loh. 30 cm masuk. Gila. Kita nggak bilang loh kalau Yesus itu gila loh. 6 tahun loh. Nah, turunin 30 aja Bang cm Jen, masuk. tentang menghujat udah. Ya Tuhan. Iya. Mending memindahkan itulah yang 30 cm ke dalam lembah-lembah. Hos. Nah, udah lebih baik sama Gian, lebih enak. Iya, yang lainnya nggak ada ilmunya, nggak ada mujad. Iya itu tadi ya, yang kedua ya itulah jawabannya. Kemudian yang ketiga Bang, kita orang Kristen itu punya karunia masing-masing. Di mana dalilnya ada di Roma 12 ayat 6. Di sini dikatakan bahwa demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia. Jadi Tuhan memberikan karunia sesuai dengan kasih karunia kepada setiap orang-orang yang percaya melalui pimpinan Roh Kudus ini. Ada orang yang bisa memindahkan gunung? Ya ada. Tetapi kalau ada menyuruh saya, maka ya saya tidak mempunyai karunia itu. Tetapi akan Berarti ada kan abang orang nggak beriman Bang berarti kan Bang? Berarti nggak adil dong Tuhannya. Beriman itu Tuhan kan apa? maha Beriman itu adil. kan percaya. Makanya memahami Alkitab kan nggak Berarti boleh emang nggak percaya hanya Yesus ambil Tuhan? ayat ini. Tetapi kan ini di Roma 12 terkait dengan itu ada ayat ke-6 dikatakan setiap orang itu mempunyai karunia yang berbeda-beda, berlain-lainan. Jadi nggak Ya, boleh kita berarti nggak memaksakan. adil dong, Aku kalau pengen, beda-beda. aku pengen punya karunia untuk memindahkan gunung. Aku pengen punya karunia supaya minum racun aku tidak mati. Setiap orang punya karunia dan itu ada terjadi. Memindahkan gunung ada nggak orang-orang Kristen? Ada dalam keadaan terpaksa mereka berdoa berpuasa. Coba buka Google. Orang Kristen yang di suatu negara mereka Kalau dipaksa karunianya memindahkan gunung. beda-beda Coba berarti itu. nggak adil. Bukan nggak adil Bang. Adil itu makanya dibagi-bagi karunia itu Bang kepada setiap manusia. Itu hak prerogatif Tuhan. Nggak boleh mengatakan Intinya Anda mengimani harusnya semua orang punya karunia yang sama lah. Nggak bisa seperti itu. Itu kan hak prerogatif Iya, Tuhan. ayat ya. Mengimani setiap. Oke. Artinya Anda mengimani setiap bunyi daripada firman Tuhan yang ada di kitab Anda, betul? Iya, beriman, tetapi kita harus juga menerima setiap karunia yang diberikan. Ada karunia menyembuhkan, ada karunia untuk mengajari, ada karunia seperti yang Anda tadi lakukan untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Itu ada karunia seperti itu. Dan saya, ya sepertinya ya, saya yakin saya tidak punya karunia untuk seperti itu, melakukan mukjizat yang besar seperti itu. Tapi ada nggak orang Kristen? Ada, buka di Google, ada yang pernah memindahkan gunung ketika mereka diizinkan. Ya, coba Bang Jeru, mohon dibuka minum racun di patok ular itu akan sembuh Iya, kalau di Markus 16 tuh. Markus 16 nomor 18. Gini Bang Gian, kalau alasan Anda
itu mempunyai karunia yang berbeda-beda. Kalaunya bisa memindahkan gunung tersebut, maka kita bukakan Markus 16 nih ya. Ini nggak perlu karunia, tinggal disuguhi racun, diminum tidak akan celaka gitu. Nggak perlu karunia ini. Nah, dapatkah Anda membuktikan Anda minum racun nggak celaka? Coba silakan jika Markus, Anda beriman. Oke, Bang. Markus 16 Bang ya, Yusuf, Bang Bang Yusuf, Jeru. izin dulu Bang Yusuf. Coba suruh dia buka open camp di mana ada Kristen yang bisa gunakan gulung. Aku cari nggak ada nih, coba. Bang Yusuf, kita minta sama dia open camp di mana ada Kristen yang bisa memindahkan gulung. Coba buktikan itu dulu. Lukisan gunung. Kita kerja itu dulu Bang Yusuf, katanya ada Kristen yang bisa memindahkan gunung. Berarti dia hebat gitu loh, berarti melebihi Tuhan. Coba tunjukkan dulu Gian, di mana ada manusia yang bisa memindahkan gunung. Mana dia nih? Buktikan dulu, mana Gian? Bang Alumni naik, Bang Alumni. Iya kerja ke situ dulu. Mana Saya Gian? baru buka Google. Saya baru buka Google. Coba Anda ketik saja di situ. Iman Kristen memindahkan gunung. Itu terjadi di Mesir. Ada di situ. Saya baru Coba buka. tunjukkan kau aja besarkan dia Bang Kiansan. Mungkin dia bisa tunjukkan. Coba. Besarkan dia Bang moderator, Bang Kian. Kita akan membuktikan. Oh ya betul. Ada Kristen yang bisa memindahkan gunung. Coba mana dia? Mana? Coba open cam dulu. Coba tunjukkan dulu. Berarti hebat dia itu. Kok bisa memindahkan gunung? Coba tunjukkan dulu. Saya hanya pakai satu HP, Bang. Bagaimana saya mau menunjukkannya? Iya, tinggal abangin aja, abang screenshot aja. Coba abang screenshot. Ini loh yang bisa menggunakan gunung. Coba mana dia? Diskusi paling diskusi paling berat ini. Berarti Abang ketik saja di Google, mukjizat terbesar terjadi di Mesir. Abang ketik itu. Iya, abang screenshot aja. Kristen memindahkan gunung. Coba, abang Kristen memindahkan gunung. Coba. Ya sudah, abang tinggal baca saja, saja. Gimana nih? Aku cari nggak ada. Bah, masa abang nggak menemukan? Nah, saya kok menemukan. Coba ada di situ, makanya Bang. abang screenshot buktikan nama kami ada Kristen yang bisa memindahkan gunung gitu loh. Coba, abang screenshot aja judulnya itu. Ada di situ artikelnya, Bang. Iya, abang screenshot aja, abang screenshot. Aku nggak temukan, bagaimana nih bahasa Indonesianya nih? Aku nggak menemukannya itu, abang screenshot aja. Kristen memindahkan gunung. besok kalau ada gunung yang itu pilak panggil dia pindahin. Gunung Mokatam di Mesir itu Bang baca sudah artikelnya tuh. Gunung Mokatam. Iya mungkin saja Kristen memindahkan gunung Mokatam coba. Bang tinggal ketik saja kok susah sekali. Ya ampun nggak ada coba. Saya jujur saya nggak tahu caranya bagaimana kecuali kalau saya udah buka laptop atau masa pakai screenshotnya nggak tahu gimana nih screenshotnya nggak tahu. Terus setelah saya screenshot berarti betul. Oh iya betul hebat Kristen. Enggak maksudnya. Enggak maksud saya ajari saya langkah-langkahnya bagaimana. Saya ini di TikTok itu tidak terlalu menguasai aplikasinya ini untuk di Komal. Setelah saya screenshot masa screenshotnya kok nggak tahu gimana cara screenshot? Iya tahu screenshot ya. Udah di screenshot aja. Kalau nggak tahu Bang Kris injili dulu dong TikToknya biar Pak langsung paham. TikTok itu bukan makhluk kan? Oh iya TikTok bukan makhluk ya. Jadi nggak bisa diinjili pangeran. Pangeran ngedi TikTok mau diinjili. Oke lah karena kau nggak bisa buktikan oke lah ke Bang Api tadi. Bang Yusuf tadi katakan. Jangan Cici itu orang si beriman. anak durhaka itu nggak ada ilmu. Si anak durhaka itu nggak ada ilmu. Saya sudah screenshot. Terus bagaimana Bang langkah berikut? Itu ya sudah belum masuk ya. Ada gambar foto, abang klik di situ gambar video. Lalu ada yang warna hijau tuh abang klik yang warna hijau. Izin ini yang Ustadz Yusuf tadi ya. Ini betul Ustadz. Ya itu. Nah ini Ustaz Yusuf. Udahlah Bang lanjut yang lain lah. Saya bingung jujur saya bingung. Ini siapa ini Halak Mandailing? Paulus juga itu Sigian. Kenapa bawa Paulus? Kamu ada masalah apa dengan Paulus? Kau naik Halak apa Mandailing dari tadi kau kita lanjut aja Bang Gian. Tadi kan alasan Anda itu mempunyai karunia yang berbeda-beda.
Bang, maaf, bukan alasan saya, Bang, bukan alasan saya, tapi itu ada tertulis tadi. Oke, Roma tertulis 12, kata Anda ya. mempunyai karunia yang berbeda-beda. Baik, sekarang kita bukakan Markus 16. Anda dapat baca ya di ini di samping ini. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, ini tidak perlu karunia, semua orang bisa melakukannya. Karena apa? Hanya minum racun. Buktikan, apakah ada Kristen yang dapat minum racun di zaman sekarang? Pembuktian imannya adalah minum racun. Kemarin tuh, pendeta di Afrika, modar dia minum racun. Ayo, Berarti itu dia silakan kurang Anda beriman itu, buktikan. Bang. Berarti kurang beriman itu. Lah kalau Anda beriman dan kitab Anda masuk akal, coba Anda praktekkan. Percaya, saya bilang, Bang. Kalau memang beriman, maka tidak akan mati karena racun. Karena ayat ini Tuhan kan sudah berjanji untuk itu. Iya, kamu kan beriman katanya. Coba kamu minum itu. Tapi Berarti nggak bisa. intinya Iya, udah gini begini, Bang. tentang ayat ini, Ustadz Yusuf, tentang ayat ini berarti biar putus ya. Berarti belum ada satupun orang Kristen yang beriman terhadap Yesus karena belum ada yang Iya, belum bisa ada. full melakukan ini. Sudah Termasuk kalau Gian untuk- nggak beriman dia sama Yesus. Kalau untuk itu sudah banyak, tetapi Bang, Yesus juga sudah Kalau punya. banyak buktikan. Dengar dulu Kalau Bang, banyak gantian dulu Bang. buktikan. Begini Bang, di dalam Matius 4, di situ diceritakan bagaimana Yesus dicoba-cobai oleh iblis. Itu tadi saya bilang tadi. Kami nggak percaya Dia Yesus, dibawa Bang ke dalam Gian. Kami percaya gedung- Abang. Dia dibawa dalam gedung tinggi. Iblis kan mencobai dia kan, yang seolah-olah supaya supaya iblis supaya Yesus mengikuti perkataan iblis, ya kan? Memang benar yang dikatakan iblis, kau jatuhkan tubuhmu, nanti kau akan ditolong oleh malaikat Tuhanmu, oleh malaikat Allah. Tetapi Yesus kan nggak mau mengikuti perkataannya. Memang dia akan ditolong, tapi dia tidak mau mengikuti perkataannya karena Yesus katakan, engkau jangan mencoba-cobai Tuhan Allahmu, katanya seperti itu. Begitu juga. Tapi kan gini aku- Bang Gian, kami nggak nanya Abang Yesus kan Bang. menguji aku kan, mencoba-cobai aku. Makanya aku katakan, sedangkan Yesus pada saat itu tidak melakukan apa perkataan dari iblis, maka Ini gimana saya sih? juga dalam hal ini tidak akan melakukan itu, Bang. Kami nggak Ini percaya ayat Yesus ini Bang. kok Bicara jadi Bang. Yesus. Ini kan salah satu contoh maksud saya. Sedangkan Iya. Yesus ketika iblis membawanya ke dalam satu gedung, jatuhkanlah tubuhmu ke bawah katanya. Nanti malaikat Allah akan menangkapmu, iya kan? Berarti Abang nggak beriman, berarti Bang. Cuma Yesus saja yang beriman. Aku beriman, tetapi ada dalam Abang ada buktikan hal-hal Abang beriman. itu Anda kan sama saja menyuruh saya untuk mencoba-cobai Tuhan kan. Padahal itu kan nggak ada gunanya juga. Adalah Bang, kami percaya. Apa Ya betul. gunanya Abang buat beriman. Anda? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya itu buat Anda. Oh, berarti kan Seandainya itu nggak ada gunanya Anda nipu ya Bang. Lah, Ketika Bang, Anda melihat Bang. Anda melihat mukjizat, Anda juga tidak akan bertobat kan? Kenapa saya katakan Anda tidak bertobat? Ya di dalam berarti kitab Anda ini nggak ada gunanya buat Anda gitu. ya ada gunanya ketika Anda Nah, kalau ada melakukan gunanya, rancangan. coba aja buktikan Ketika- imannya dengan minum racun. Wah, itu sama saja namanya dengan mencoba-cobai Tuhan Allah. Nggak ada gunanya juga kok ditunjukkan buat Anda. Kenapa nggak ada gunanya? Yesus melakukan banyak mukjizat Kami dengan nggak melakukan nanya Yesus sampai loh orang. Gian. Dengar dulu. Kami nggak cerita Dia- Yesus. Dengar dulu Bang, dia membangkitkan orang mati. Bagaimana dengan orang-orang Kami nggak Farisi? nggak coba? dengar Bagaimana cerita dengan dongeng, orang-orang Bang. Yahudi? Tetap juga mereka nggak percaya kok. Kami Mereka nggak nggak percaya percaya dongeng kok. Bang. Bang, kami nggak percaya dongeng Bang. Kami ingin buktikan Abang gitu loh. Itu kan menurut Abang dongeng. Itu kan menurut Abang dongeng. Kalau Abang fakta itu. Ya fakta dong kok. Coba enggak. buktikan coba minum racun Abang buktikan. Ciri-ciri orang beriman minum racun tidak mati, coba Abang buktikan. Itu tidak berfaedah, mau buat apa dicoba? Faedah betul. Aku kalau Abang nggak mati aku betul murtad betul. Nah, besarkan dia Bang. Nah, betul. Oke, Anda bilang kalau seandainya saya nggak mati, Anda murtad. Emangnya? Oke. Besarkan dia Bang. Besarkan dia. Iya. Benar dosa. Emangnya gampang-gampang begitu menjadi seorang Kristen? Alkitab mengatakan bukan kamu yang memilih Tuhan ya, bukan kamu yang Oh iya, memilih kalau Yesus, seandainya tapi percaya udah, aku Yesus. betul. Jadi jangan Betul Anda percaya mengatakan kalau nanti itu. saya murtad. Wih, emangnya kamu pikir dengan Anda Iya murtad? salah. Astagfirullahaladzim. Dah. Kalau seandainya betul, aku percaya Bible itu adalah dari Tuhan. Nah, dah. Apalagi? Ada. Coba besarkan dia Bang ke Santang. Dia mau open camp minum racun, tidak mati. Coba. Kalau betul berarti kitab Anda itu dari Tuhan. Nah, coba.
Saya kan mengikuti pengajaran daripada Tuhan Yesus. Dia sudah pernah dicoba iblis untuk disuruh jatuhkan badannya, tapi dia tidak Kan nggak lakukan. ngomong Yesus. Hari ini saya juga sedang dicobai oleh iblis melalui Anda. Saya juga nggak akan melakukannya. Kami Kecuali ngomong dalam Yesus, keadaan Bang. Tuhan kecuali dicoba dalam keadaan iblis. terdesak, Anda mencoba Masuk untuk akal nggak meracuni tuh? seorang Kristen, maka itu tidak akan terjadi. Bang Gian, kami Kalau nggak Anda percaya Yesus. menyuruh, begini, kalau Anda ada kenal, kalau Anda memang tidak takut hukum, coba Anda diam-diam saja kasih masuk, coba kalau Anda berani. Kalau Anda memang tidak takut hukum ya. Abang kemana-mana nih bang, nggak sesuai dengan prinsip saya. Makanya jangan coba-cobain saya. Itu yang seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Disuruh dia Iya, jatuh dari seharusnya gedung. abang Tuhan Yesus tidak cobai bang, lakukan. bang, seharusnya abang buktikan gitu loh, bahwasanya Bible Anda itu betul. Oh, Tuhan Tuhan dicobai Tuhan iblis. tidak Tuhan Yesus juga Dia dia masuk nggak akal. menjatuhkan dirinya loh dari atas gedung. Terus hari ini Anda menyuruh saya untuk mengancam nyawa saya. Ya. Oh, Anda tidak percaya dengan ayat Anda berarti mengancam nyawa Anda. Percaya, tapi nggak boleh dengan mencoba-coba seperti itu. Itu yang Nggak dikatakan dicobai, oleh. dibuktikan gitu loh. Itu Anda sedang mencoba-cobai. Itu Anda sedang mencoba-cobai. Oh, berarti Anda tahu itu nggak mungkin gitu. Bukan nggak mungkin, tetapi berarti untuk mungkin, menunjukkan mungkin. dengar bang, untuk menemukan mujizat itu nggak bisa dengan cara-cara seperti ini bang, dengan mencoba-cobai Tuhan. Ya kita coba dulu kuasa Tuhan, nggak bisa seperti itu. Oh, abang Iman Tuhan. Kristen Oh, abang bukan Tuhan. seperti itu. Oh, Bang Gian Tuhan. Loh, abang kan menyuruh saya Abang- untuk membuktikan perkataan Tuhan bahwa itu benar, ya kan? Maka kalau saya mengikuti perkataan Anda, berarti kan saya mencoba-coba Tuhan. Saya coba dulu Tuhan. Ya benar nggak yang seperti dikatakan siapa nih nama Anda ini? Kata abang si apa nih? Abang siapa tadi namanya? Abang Pangeran. Itu saya sama saja mencoba-coba Tuhan. Karena Enggak lah bang, peristiwa abang buktikan itu nggak coba-coba Tuhan, malah bagus bang. Saya pikir Anda begini, sudah baca begini. enggak bagaimana perjalanan Yesus ketika dia dicoba-cobai oleh iblis? Tuhan Yesus dicoba-cobai oleh iblis. Dia Coba nggak mau melakukan kok. ditengahin dulu Bang Yerusalem. Sebentar Bang Dian sebentar. Coba ditengahin dulu silakan.